Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem persamaan linear tiga variabel. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama adalah masalah mutlak pada sistem persamaan linear tiga variabel. Masalah mutlak yang pertama yaitu persamaan. Yang kedua yaitu sistem linear. Dan yang ketiga yaitu sistem persamaan linear. Dan yang keempat yaitu sistem persamaan linear tiga variabel. Dan yang selanjutnya itu substitusi. Dan yang selanjutnya eliminasi. Selanjutnya yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir adalah himpunan penyelesaian. Berikutnya yaitu pengertian dari masalah mutlak. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaan merupakan pernyataan matematika yang memiliki nilai pasti dan kebenaran yang di dalamnya terdapat tanda sama dengan. Contoh, X dalam kurung X kurang 1 sama dengan X kuadrat dikurang X. Selanjutnya yaitu persamaan linear. Persamaan linear yaitu sebuah pernyataan matematika yang memiliki konstanta dan variabel dan pangkat tertingginya yaitu 1 dan memiliki tanda sama dengan. Contoh, X tambah 15 sama dengan 17. Berikutnya itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan kumpulan persamaan linear atau terdapat dua atau lebih persamaan linear yang memiliki konstanta dan variabel. Contohnya, min X ditambah Y sama dengan 1 merupakan persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Berikutnya yaitu sistem persamaan linear tiga variabel. Sistem persamaan linear tiga variabel adalah sebuah persamaan matematika yang memiliki tiga persamaan linear yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel 3. Contohnya, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6 merupakan persamaan yang pertama. 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4 merupakan persamaan yang kedua. Berikutnya 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10 merupakan persamaan yang ketiga. Selanjutnya eliminasi. Eliminasi merupakan suatu metode untuk memperoleh penyelesaian dengan menyamakan koefisien salah satu variabel agar bisa dihilangkan dengan cara ditambah atau dikurang sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Berikutnya substitusi. Substitusi merupakan metode yang digunakan untuk penyelesaian bentuk aljabar dengan menggabungkan persamaan-persamaan yang telah diketahui. Dan yang ketiga yaitu gabungan keduanya. Metode ini merupakan metode yang menggabungkan dua metode yaitu substitusi, eliminasi untuk mendapatkan suatu himpunan penyelesaian. Berikutnya, penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Perbedaan antara sistem persamaan linear dua variabel SPLDV dengan sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTV terletak pada banyak persamaan dan variabel yang digunakan. Oleh karena itu, penentuan himpunan penyelesaian SPLTV dilakukan dengan cara atau metode yang sama dengan penentuan penyelesaian SPLDV, kecuali dengan metode grafik. Umumnya, penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi.
Berikut penjelasan tentang metode penyelesaian SPLTP. Metode yang pertama yaitu substitusi. Metode substitusi penyelesaian SPLTP dalam variabel X, Y, dan Z. Dengan menggunakan metode substitusi, ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z atau Y sebagai fungsi X. Dan Z atau Z sebagai fungsi X dan Y. Berikutnya yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah A ke kedua persamaan yang lain, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga yaitu, selesaikan SPLDP yang diperoleh pada langkah B. Yang keempat, substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah C ke salah satu persamaan semula untuk diperoleh nilai variabel yang ketiga. Metode selanjutnya yaitu eliminasi. Penyelesaian SPLTP dalam variabel X, Y, dan Z dalam menggunakan metode eliminasi ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLDP. Yang kedua, selesaikan SPLDP pada langkah A dengan mengeliminasi variabel kedua untuk mendapatkan nilai variabel ketiga atau mengeliminasi variabel ketiga untuk mendapatkan variabel kedua. Yang ketiga, ulangi langkah A dan B dengan memilih variabel berbeda sampai didapatkan nilai dari ketiga variabel. Berikutnya, contoh permasalahan yang terjadi pada kehidupan manusia. Kita ambil contoh petani di daerah Tapanuli, lebih tepatnya di Sumatera Utara. Mata pencarian rakyat di daerah Tapanuli pada umumnya bekerja sebagai petani padi dan palawija, karyawan perkebunan sawit, karet, dan coklat. Walaupun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, khususnya yang tinggal di daerah wisata Danau Toba. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu, Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan yaitu urea, SS, TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk untuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara, dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Berapa karung jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Ya, kita masuk ke penyelesaian. Dan dapat diketahui dari permasalahan yang tadi, yaitu yang pertama, banyak pupuk yang dibutuhkan 40 karung. Yang kedua, pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Dan yang ketiga, 3 jenis pupuk yaitu urea, SS, dan TSP. Harga per karung setiap jenis pupuk yaitu 75.000, 120, dan 150.000. Berikutnya yang keempat, dana yang tersedia yaitu 4.020.000. Yang ditanyakan dari permasalahan yang tadi yaitu banyaknya pupuk yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan. Di sini kita misalkan X sebagai banyak jenis pupuk urea dan Y adalah banyak jenis pupuk SS dan Z adalah banyak jenis pupuk TSP. Berdasarkan informasi tersebut, diperoleh hubungan-hubungan sebagai berikut. X tambah Y ditambah Z sama dengan 40 sebagai persamaan yang pertama.
X sama dengan 2Y sama dengan persamaan yang kedua. 75X ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020 sama dengan persamaan yang ketiga. Langkah yang pertama, substitusikan persamaan yang kedua ke dalam persamaan yang pertama. Persamaan tersebut dieliminasi lebih dahulu sehingga diperoleh X sama dengan 2Y disubstitusikan ke X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Sehingga hasilnya yaitu 2Y ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Hasilnya 3Y ditambah Z sama dengan 40 menghasilkan persamaan yang keempat. Langkah yang kedua, substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan yang ketiga, sehingga diperoleh X sama dengan 2Y, dan disubstitusikan ke 75X ditambah 120Y ditambah 150Z, sama dengan 4020. Hasilnya yaitu 75 dalam kurung 2Y ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Hasilnya 270Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Kita sederhanakan sehingga menghasilkan 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Sehingga menghasilkan persamaan yang kelima. Gunakan metode eliminasi terhadap persamaan keempat dan persamaan kelima. Yaitu persamaannya 3Y ditambah Z sama dengan 40. Di sini kita kali dengan 15. Dan 37Y ditambah 15Z sama dengan 402 dikalikan dengan 1. Sehingga menghasilkan 45Y ditambah 15Z sama dengan 600. Dan 37Y ditambah 15Z sama dengan 402. Di sini kita kurang kedua persamaan tersebut. Sehingga menyisakan 18Y sama dengan 198. Maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. 22 ditambah 11 ditambah Z sama dengan 40. Z sama dengan 40 dikurang 33 sama dengan 7. Dengan mensubstitusi X dengan 22 dan Y sama dengan 11 ke persamaan 2.1, jadi diperoleh Z sama dengan 7. Jadi nilai X sama dengan 22, Y sama dengan 11, dan Z sama dengan 7. Atau banyak pupuk yang harus dibeli papan jahitan dengan uang yang tersedia adalah 22 karung urea, 11 karung SS, dan 7 karung TSP. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem persamaan linear 3 variabel.